Kalau kita lagi membahas SSD PCIe Gen 4, kita sering banget nemuin controller punya si Kingston. Tapi kita sendiri belum pernah nyobain SSD PCIe Gen 4 milik mereka. Sampai akhirnya mereka kirimin juga ke kita Kingston KC3000. Ya cuman karena SSD-nya udah kita pasang, jadi ya boxnya kayak gini. Jadi tanpa basa-basi lagi, ayo kita masuk ke videonya. Kingston sendiri sebenarnya sudah lumayan lama berkecimpung di dunia SSD. Kalau kita lihat di Tokopedia, pilihannya cukup banyak mulai dari SATA sampai PCIe Gen 3 X4. Nah sekarang Kingston juga punya pilihan PCIe Gen 4 X4-nya yang bernama KC3000. Desain packagingnya ini terlihat sekilas kayak agak gaming dengan warna putih dan aksen-aksen merah. Di dalam boxnya juga kita akan mendapatkan key untuk Acronis software untuk cloning SSD. SSD-nya sendiri punya form factor M.2 2280, sudah PCIe Gen 4 X4, dan mempunyai controller di dua sisi. Controllernya adalah Phison E18, sebuah controller PCIe Gen 4 yang cukup advance. Memorinya menggunakan Micron 176 TLC yang di-rebrand oleh Kingston, dan SSD ini juga mempunyai DRAM 2GB DDR4. Varian SSD ini ada banyak, mulai dari 512GB sampai 4TB, IOPS dan TBW-nya bervariasi dari berbagai SKU, tapi yang tertingginya di 4TB itu mencapai 3,2 petabyte written, itu cukup gede loh. SSD ini juga punya heat spreader yang sudah terpasang. Di sini Kingston menggunakan cooling graphite yang tipis banget, jadi kalau mau disandingkan dengan cooling default milik motherboard atau dipasang ke laptop itu tetap bisa. Tolong heat spreader ini jangan dikelupas karena dia udah menempel dengan PCB-nya. SKU review unit kita kali ini adalah yang 2TB, sayangnya kita nggak menemukan SKU ini di official store Tokopedia-nya, dan yang tersedia hanyalah yang 1TB dan 512GB aja. Dan yang lebih mengherankannya lagi, Kingston sebenarnya punya lini Fury Renegade yang harganya beda tipis banget dengan KC3000 ini, membuat kita bingung sebenarnya apa sih beda dua SSD ini. Namun karena kita belum coba yang versi Renegade-nya, kita bahas performa si KC3000 ini dulu. Pengujian kita menggunakan Ryzen 9 5900X, NZXT N7B550, ROG Strix RTX 3060, dan di dalam casing Corsair 4000X. Karena motherboard ini nggak ada pendingin SSD, kita beranggapan kalau coolernya hanya menggunakan cooling default dari si Kingston aja. Di dalam pengetesan kami, di sini kita melihat skor dari Crystal Disk Mark itu tinggi banget, bahkan nggak hanya tinggi di read dan write sequential aja, namun read dan write 4K juga tinggi. Lalu kita juga mencoba transfer game file Red Dead Redemption 2 sebesar sekitar 100 gigaan, dan ternyata file tersebut bisa ke copy hanya dalam waktu 1 menit 2 detik aja, dan kalau misalnya udah keisi sekitar 56%, speed transfernya pun masih bagus, hanya berbeda sekitar 40 detik aja. Saat mentransfer game filenya si Red Dead Redemption 2 tersebut sampai berkali-kali, SSD ini hanya mentok di 70 derajat Celcius. Ternyata cooling graphite-nya itu bekerja dengan baik. Suhu ini tentu bisa turun apabila kita memakai heat spreader milik motherboardnya. Kingston KC3000 adalah SSD PCIe Gen 4 X4 yang solid. Speednya kencang, mempunyai cooling yang memadai juga, garansinya pun sampai 5 tahun. Sampai kita bingung untuk apalagi lini Renegade kalau KC3000 sudah sebagus ini. Tapi ya buat kalian yang memang mencari SSD PCIe Gen 4 yang solid, KC3000 dari Kingston bisa jadi salah satu pilihan terbaik. Walaupun ada review luar yang menyebutkan kalau versi 1TB-nya itu nggak sebagus yang versi 2TB. Dan jadi itulah pendapat singkat kita tentang Kingston KC3000. Kalau kalian ada yang minat mau beli SSD ini, kalian bisa cek link di deskripsi di bawah. Namun sayangnya kita hanya ada yang versi 512GB dan 1TB aja. Dan kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Dan yang terakhir, di sini gue Rizky, always stay safe and stay healthy.